Kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu saham. Ini request dari teman-teman viewer ya. Ini saham ISSP atau Spindo. Kalau nama PT-nya adalah Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK). Jadi ini produsen pipa baja ya, untuk kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Ini halaman websitenya, kalian bisa datang ke spindo.com. Kalian lihat-lihat ya. Di sini di websitenya kita bisa lihat pertama manajemennya. Oke, ini manajemen. Komisaris utamanya Pak Mamur Wijaja, direktur utamanya Pak Ibnu Susanto. Nah, ini Pak Ibnu Susanto ini pengendali perusahaan. Nanti kita lihat struktur pemegang saham terbesarnya siapa. Nah, ini pengendalinya. Kalau teman-teman ada yang kenal dengan bapak-bapak atau ibu-ibu ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar bagaimana rekam jejak mereka, baik atau buruk. Nah, ini manajemennya. Lalu kita akan masuk ke bagian struktur organisasi. Nah, ini dia, grup dan struktur kepemilikan saham. Nah, ini tadi kan kita lihat Ibnu Susanto ya, sebagai direktur utama dia pegang 42%. Lalu dia pegang ini Cakra Bakti 55%. Nah, sisanya pengendali tetap Pak Ibnu Susanto. Pak, ini Spindonya ya. Lalu punya 3 anak usaha. Jadi secara struktur Pak Ibnu Susanto lah pengendalinya. Masyarakat 35% gitu. Oke, kita lihat lagi bagian kegiatan usaha. Nah, ini memproduksi segala pipa baja ya. Ini banyak macam jenisnya. Untuk di konstruksi, air, oil, gas, auto itu maksudnya otomotif ya, furniture dan lain-lain. Nah, ini pabriknya ya, kayaknya ya. Unit 1 Spindo Surabaya. Lalu unit 2 Spindo Surabaya. Unit 3 Surabaya. Unit 4 Pasuruan. Unit 5 Karawang. Unit 6 Sidoarjo. Oke, kita akan lihat pekerjaan mereka. Nah, ini pekerjaan mereka: struktural pipe, pipa air, pipa minyak dan gas, pipa baja, dan lain-lain ya. Ada servis, mekanikal, dan lain-lain. Ini jadi sekilas tentang mereka ya. Di websitenya bisa kalian lihat, spindo.com. Kita akan lihat di bagian valuasi mereka. Nah, ini PE rasio mereka masih murah ya, sekitar 4 kali. Ini PE rasio mereka 4 kali. Terus price to book mereka itu 0,53 di bawah 1. Masih murah. Jadi secara valuasi mereka murah. Padahal industrinya pun sebenarnya PE rasionya itu 38 kali. Lalu price to booknya itu 4,74 kali. Jadi secara valuasi perusahaan murah dan di bawah industri pula, jadi 2 kali murahnya, double-nya ya. Kita lihat return on equity-nya, balik modalnya ya, laba bersih atas ekuitas itu sekitar 13%, di atas 10%, lumayan ya. Jadi secara valuasi dan earning powernya ini lumayan lah. Earning powernya, ROE-nya itu di atas 10%. Lalu secara valuasi mereka masih murah. Secara perusahaan murah dan secara industri pun masih jauh di bawah industri. Oke, kita lihat berita terbaru dari ISSP. Nah, ini ada incar pertumbuhan bisnis 30%. Tahun ini Spindo akan menambah produk baru. Jadi ini berita yang bagus. Ini berita 2 bulan yang lalu ya. Jadi mereka ada tambahan produk baru. Lalu segmen industri akan produksi pipa ukuran 8 inci. Mungkin ini yang produk baru tersebut ya. Ini 2 bulan. Akan catat kinerja apik di 2021, ini pendorongnya.
Nah, ini harga bahan baku baja naik. Oke, sejumlah strategi ini sudah lewat lah ya. Jadi berita baru terbaiknya yaitu akan menambah produk baru. Jadi ini akan meningkatkan pertumbuhan bisnis 30% ya target mereka. Jadi omset mereka naik 30%. Ini berita yang bagus. Oke, kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan mereka. Laporan keuangan mereka yang ini. Jadi mereka ada produk baru, semoga bisa menambah omset dan laba bersih mereka ya. Ini dia, kita masuk ke bagian ini. Aset lancar mereka kita lihat ya. Ini dalam satuan jutaan rupiah, jadi harus dikali 1 juta rupiah. Ini dikali 1 juta rupiah berarti 28 miliar uang cashnya ya. Uang cashnya 28 miliar. Persediaannya yang paling tinggi 2,6 triliun. Piutang usaha 1,6 triliun. Ini yang paling besar di aset lancar. Jadi total 4,5 triliun. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka ya. Kewajiban liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendeknya 2,7 triliun. Berbanding dengan aset lancar yang sebesar 4,5 triliun, dia masih sehat lah ya. Tapi kita akan cek utang banknya. Utang bank jangka pendek mereka ada sebesar 2 triliun, besar sekali ya. Utang jangka pendek mereka 2 triliun, wah ini besar sekali nih 2 triliun. Sementara tadi kita lihat uang cashnya hanya ada 28 miliar. Terus bagaimana bayarnya? Ini mau nggak mau piutang usahanya mereka harus tagih sebesar 1,6 triliun. Itu pun masih belum cukup bayar utang jangka pendek mereka yang sebesar 2 triliun. Nah jadi mau nggak mau memang harus ada penjualan dari persediaan mereka. Nah aku nggak tahu nih perputaran persediaan mereka ini cukup cepat atau tidak. Kalau misalnya cepat berarti harusnya aman, karena persediaannya ini sebesar 2,6 triliun. Nah, tapi kalau kita lihat dari bulan Desember turunnya cepat nih, turunnya sebesar 600 miliar ya. Ya kan sebelumnya 3,2 triliun menjadi 2,6 triliun, berarti turunnya sebesar 600 miliar. Artinya barangnya keluar itu sebesar 600 miliar. Dan ini ditagih-tagihin, jadi total bisa ketutup jadi 600 ditambah, kalau misalnya keluar 3 kuartal lagi tambah 600 ya harusnya sih bisa ya, kalau persediaannya memang perputarannya cepat. Jadi ini resikonya ada di utang bank jangka pendeknya sebesar 2 triliun. Ini resiko ya. Jadi masih dikatakan belum aman karena resikonya 2 triliun. Dan uang cashnya hanya sebesar 28 miliar. Dan aku nggak tahu itu persediaan dan utang piutangnya ini bisa ditagih apa enggak gitu. Apakah bisa ditagih, apakah perputarannya bisa dijual dengan cepat, itu tergantung mereka lah ya. Tapi ini tetap menjadi resiko karena utang banknya 2 triliun. Kita lihat apakah ada utang lainnya di jangka panjang. Ada ya 53 miliar. Utang obligasi ada juga 49 miliar, total 100 miliar ya. Utang sukuk ijarah juga 51 miliar. Jadi ini utangnya cukup banyak ya, 150 miliar jadinya. Jadi kita akan bandingkan modal utang dengan modal investor. Modal utangnya 3,3 triliun, modal investornya 3,9 triliun. 39 triliun itu lebih banyak dalam bentuk persediaan yang tadi kita lihat. Oke. Nah, kita akan masuk ke tadi resiko utang cukup tinggi. Jadi hati-hati di ISSP karena utang jangka pendeknya 2 triliun. Jadi harus lunas di bawah 1 tahun. 2 triliun itu harus dibayar. Oke, pendapatan penjualan dan penetapan. Jadi ada peningkatan omset ini naik 2 kali lipat ya di tahun ini ya. Di tahun sebelumnya 1 triliun, di tahun ini menjadi 2 triliun. Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Tapi minusnya margin laba kotor mereka tipis. Hanya sekitar di atas 10% lah ya.
Bukan 10%, pokoknya kecil lah ya. Masuknya 2 triliun tapi dapat laba kotornya hanya 200 miliar ya, 243 miliar. Bisa dibilang 10% kali ya. Di atas 10% lah ya. Di tahun lalu juga demikian ya. Tahun lalu mungkin lebih tebal. Lihat ya. Tahun lalu bisa sampai ya tahun lalu bisa lebih tebal 20% bahkan ya. Tahun lalu 20%, tapi tahun ini malah jadi lebih tipis. Gitu. Marginnya tipis ya kalau kita lihat. Lalu ke bagian laba bersih sama aja meskipun bahkan turun yang kita lihat ya nih. Meskipun omsetnya naik 2 kali lipat, karena ini marginnya tipis, akhirnya laba kotornya sama aja ya, nggak berkembang karena margin laba kotornya sangat tipis, mengakibatkan labanya pun juga ya gitu-gitu aja, sama dengan tahun lalu bahkan turun. Jadi minusnya karena ini margin laba kotornya tipis banget, minusnya di situ mereka. Jadi ada 2 minus sekarang. Utang jangka pendek mereka 2 triliun itu sangat beresiko, dan margin laba kotor mereka tipis. 2 poin negatif mereka ya. Lalu kita akan masuk ke bagian arus kas. Nah, ini bagian arus kas. Nah, ini nih arus kas mereka minus ya, minus 150 miliar. Pada tahun lalu plus 461 miliar. Tapi kalau kita lihat ini ya, nih pembayaran ke pemasok karyawan dan lain-lain itu sebesar 1,4 triliun, lebih besar daripada pemasukan cashnya. Yang sudah aku bilang tadi, margin laba kotor mereka tipis, mengakibatkan uang cash mereka minus. Nah, kalau yang uang cash minus begini, biasanya mereka caranya pinjam utang. Biasanya kita lihat benar gak nih? Kita lihat bagian utangnya nih. Di bagian pendanaan. Nah, ini pendanaan itu pinjam bank atau bayar bank dan lain-lainnya yang bersifat pendanaan. Dan benar ada penambahan bersih dari utang bank jangka pendek sebesar 200 miliar. Sudah aku duga kan. Jadi setiap kali ini minus, setiap kali arus kasnya minus, pasti mereka butuh uang cash kan. Uang cashnya dari mana? Tentu saja uang cashnya dari pinjaman bank. Nah, ini lebih meningkatkan resiko mereka, utang banknya menjadi lebih tinggi lagi ya. Makanya tadi kita lihat utang bank jangka pendeknya mereka itu sebesar sebesar 2 triliun ya. Ini bahaya sekali ya. Jadi bisnis mereka untungnya tipis bisnisnya mereka. Untungnya tipis, uang cashnya minus, akhirnya utangnya tambah banyak. Jadi secara laporan keuangan terbarunya ini mereka aku bisa bilang negatif ya, kurang bagus. Ini perusahaan mereka kurang bagus meskipun mereka bisa mengakalinya dengan pinjam utang. Tapi sampai kapan itu tetap utang, gali lubang tutup lubang, jadi nggak ada habisnya. Jadi memang solusinya mereka harus right issue kali ya, biar membayar semua utangnya biar lancar. Tapi karena bisnisnya marginnya tipis, mau utang dilunasin pun jadinya nggak enak juga karena margin mereka tipis. Jadi ya mereka harus pikir bagaimana caranya agar produk mereka marginnya tebal gitu sih. Oke, ini secara laporan keuangan ya, ini tidak menarik bagi aku pribadi. Jadi pantas saja valuasi mereka dihargai murah. Jadi valuasi murah itu belum tentu bagus. Seperti yang kemarin aku bilang ya, valuasi murah itu bisa saja karena memang kinerjanya biasa-biasa atau buruk. Tapi kalau ISSP ini aku lihat buruk ya. Bukan buruk banget, tapi beresiko dan negatif lah ya. Nggak menarik pokoknya aku nggak tertarik lah sama laporan keuangannya mereka. Resikonya cukup tinggi. Nah, ini kita akan masuk ke rekapan tahunan mereka nih. Nah, ini dia. Lihat ya, di arus kasnya banyak bolongnya dia, mereka banyak minusnya. Karena sekali lagi margin mereka tipis. Meskipun ekuitas mereka setiap tahun bertambah, tapi utangnya bertambah karena uang kasnya ini selalu minus.
Utangnya selalu bertambah karena uang kasnya selalu minus. Ekuitasnya memang bertambah. Tapi bertambahnya bukan bertambah secara uang cash, karena kita tadi lihat uang cashnya itu hanya 58 miliar. Yang bertambah hanyalah jumlah barang mereka. Kalau pilihannya jumlah barang atau uang cash, aku lebih suka uang cash yang bertambah, bukan jumlah barangnya. Ini kan ekuitas jumlah barang persediaan. Jadi kurang menarik. Aku lebih suka kalau ekuitas ini bentuknya uang cash, bukan jumlah barang. Gitu. Ini laba bersih naik turun yang kita lihat ya. Dari 200 terus tiba-tiba jadi 8 miliar, terus naik lagi ke 400. Jadi naik turun, ini tidak konsisten. Omsetnya juga selalu bertambah setiap tahun. Tapi mereka minusnya di sini dan utangnya terus bertambah. Jadi secara rekapan tahunan aku kurang menarik di bagian arus kasnya yang negatif. Arus kas negatif ini diakibatkan dari margin mereka yang tipis sih. Ini lihat ya, omsetnya 3,5 triliun, malah laba bersihnya hanya sisa 200 miliar. Ini juga di tahun lalu 5,3 triliun, laba bersihnya hanya 400 miliar. Jadi tipis, di bawah 10% bahkan ya. Jadi aku kurang menarik sih bagian ini. Kurang menarik di bagian margin laba kotor mereka dan arus kas mereka negatif gitu. Secara tahunan juga begitu. Secara keuangan mereka kurang menarik. Jadi aku tidak, kalau aku invest atau tidak, aku mungkin pilih tidak gitu. Tapi kita akan lihat informasi lainnya, apakah ada hal-hal yang bisa membuat margin mereka menjadi lebih tebal. Kita lihat presentasi mereka ya. Apakah ada sesuatu yang menarik? Ini presentasi mereka itu 28 Juli 2021. Jadi kalau yang sifatnya keuangan kita lewatin aja, tapi kita mau lihat rencana mereka di masa depan. Apakah mereka akan melakukan sesuatu dengan margin mereka yang tipis, atau arus kas mereka yang kadang-kadang setiap tahun selalu minus. Bukan selalu ya, kadang-kadang minus. Pencapaian lewatin aja, penanggulangan COVID lewatin aja. Company overview. Nah, ini kita bisa lihat dikit kali ya. Steel pipe industry didirikan oleh CV. Oke. Jadi sudah lama ya berdirinya, 1971. Komponen lain, pendapatan dihasilkan dari penjualan dalam negeri. Jadi 94% mereka jual di dalam negeri ya. Jadi mereka pelapisan pemotongan. Oke, tidak ada informasi yang begitu. Jadi mereka jualnya ke Waskita, Wika, Adi, Pertamina, Yamaha, Showa. Jadi ada distributor dan agen juga. Nah, ini jajaran manajemen ya, komisaris dan direksi. Ini pengendalinya Pak Ibnu, presiden direktur ya. Pengendalinya ini nih, PT Cakra Bakti. Tapi di dalam PT Cakra Bakti ada Pak Ibnu. Oke. Ragam produk dan industri utama. Nah, ini produk-produk mereka ya, untuk infrastruktur, otomotif, furniture, oil dan gas. Jadi mereka produksinya luas ya. Penjualan mereka nggak satu industri, mereka ke banyak industri. Oke, bagus. Fasilitas produksi tadi kebanyakan di Surabaya tadi kita lihat ya. Lalu di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada. Hasil tahun 2020 kuartal 1 2021, ini soal keuangan lewatin aja, tadi kita udah lihat. Sektor ini masih terdampak oleh COVID, furniture, oil and gas belum ada perubahan. Infrastruktur berkurang ya. Otomotif itu naik 2%. Tinjauan keuangan penting, modal kerja, keuangan. Ini soal utilisasi, komposisi pemasok. Pemasoknya paling banyak impor ya, sebesar 53%, lokal 46%. Jadi margin mereka tipis karena ada kenaikan harga bahan baku ya, tadi kita lihat ya.
Impor baja turun mengalami sebesar 34%. Komponen dalam negeri. Ini informasi yang bagus ya, kebijakan pemerintah Indonesia. Perlindungan pada sektor baja dan turunannya, hal ini dibarengi juga percepatan biaya serta ketentuan industri bla bla bla. Jadi pemerintah mendukung ya. Jadi ini sebenarnya katalis positif ya, atau informasi yang positif bagi ISSP karena pemerintah mulai membatasi baja impor. Dan juga ada ini penggunaan komponen dalam negeri ya. Konsumsi pipa baja domestik tahun 2020 tumbuh sebesar 40%. Yang tadi efeknya akibatnya tadi pendapatannya naik ya. Beberapa proyek pilihan. Ini banyak proyek nih. Jadi harusnya bagus lah ya di tahun ini ya. Tadi tahun ini saja pendapatannya naik banyak. Oke, ini informasi yang cukup menarik ya. Jadi saingan mereka yang dari impor ini harusnya sudah menurun dan ada banyak proyek ya di tahun-tahun kemarin dan tahun ini kali ya. Tapi tidak ada rencana mengenai bagaimana caranya menurunkan margin laba kotor yang tipis. Meningkatkan margin laba kotor yang tipis atau mengurangi biaya bahan baku. Tidak ada informasi seperti itu. Ini hanya ada informasi yang ini aja yang menarik. Pemerintah mendukung larangan impor atau menggunakan komponen dalam negeri. Oke, itu saja katalis positifnya. Mungkin kita harus lihat di laporan keuangan kuartal keduanya apakah menarik atau tidak ya. Kita akan masuk ke tanya jawab dari presentasi mereka ya. Nah, ini tanya jawabnya. Dalam hal ekspor, bisa tolong sebutkan negara mana saja yang menjadi sasaran utama? Mayoritas ekspor ke Kanada dan Amerika karena dua negara ini bisa menyerap harga yang sangat tinggi. Fokus masih dalam varian produk yang dapat diekspor, terutama menanggulangi kendala terkait pengiriman. Bisa dijelaskan mengapa persediaan perusahaan kurang lebih 8 bulan? Apakah ada kontrak pembelian yang harus dipenuhi perusahaan per tahunnya ataukah ada strategi lain? Persediaan perusahaan kurang lebih 8 bulan. Oke. Persediaan disiapkan untuk ke depan dan harapannya secara musiman kuartal 3 hingga keempat penjualan akan meningkat. Oh, berarti mereka maksudnya penjualan mereka bukan stabil setiap kuartal, tapi memang ada kuartal yang minus, ada kuartal yang memang melonjak sangat tinggi. Jadi mungkin perusahaan baja ini melonjak tingginya itu di kuartal 3 sampai kuartal 4. Nah, berarti teman-teman yang mau invest di ISSP harus menunggu sampai laporan keuangan yang ketiga dan keempat ya. Baru bisa lihat apakah kinerjanya menarik atau tidak. Kami juga memastikan dapat memberikan pelayanan pengiriman yang lebih cepat, namun tingkat persediaan yang lebih cepat. Namun tingkat persediaan juga harus dijaga untuk antisipasi supaya pelanggan tidak perlu menunggu lama. Ada beberapa yang disiapkan untuk pengiriman proyek, persediaannya disiapkan dalam 3 bulan. Oke. Peningkatan saldo laba sangat signifikan hingga sampai saat ini. Tetapi perseroan jarang melakukan pembagian dividen. Gila. Ini yang nanya ini nggak melihat utang yang ada ya. Ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya. Apakah rencana ada dividen? Ini sangat kacau ini. Terbesar sepanjang soal di dalam kondisi yang sulit dengan tujuan membantu pemegang saham. Dividen akan dibagikan. Ini nggak usah bagi dividen, bayar utang dulu lah yang sebesar 2 triliun. Ini investornya kacau nih. Kacau. Ini pertanyaan nggak mutu jadinya. Pada tahun sebaiknya sih jangan bagi dividen ya, karena utang mereka masih banyak. Fokus bayar di utang mereka saja. Dan seperti yang aku bilang, mereka seret sama uang cashnya mereka. Pada tahun 2013 ada artikel yang menyebutkan bahwa ISSP dan KHI Pipe bla 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 mendapatkan kontrak pengadaan pipa baja sepanjang 90 km dari Pegas
Apakah ada kontrak pengadaan pipa baja baru di 2021? Apakah kontrak selalu ada, namun tidak selalu kontribusi pipa gas. Belakang ini ada partisipasi untuk pipa jaringan gas tapi masuk ke kategori pipa air. Oke, ini pertanyaan nggak begitu penting. Saya melihat gross profit margin naik ke 20% dari 15%. Hah? Naik sih, masa? Kita lihat tadi kayaknya menurun ya. Oh, ini 2021, sorry. Ini pertanyaan 2021 bukan yang 2022. Karena perusahaan masih mempunyai persediaan dengan harga lama. Jika kondisi sudah normal dan barang impor dari China kembali masuk, apakah margin Indonesia dapat dipertahankan? Ini pertanyaan lebih bagus nih. Kalau barang impor China kembali masuk, apakah margin bisa dipertahankan? Ya, tahun 2021 kemarin marginnya tadi 20% ya. Itu bagus banget. Pengaturan persediaan dapat mengantisipasi kenaikan harga. Saat ini pembelian persediaan juga sangat selektif, hanya yang dibutuhkan saja. Berdasarkan proyeksi ke depan, kami menargetkan margin 20%, namun tetap harus realistis. Penyelesaian dari segi margin tetap akan dilakukan ketika barang-barang telah masuk. Secara totalitas harga bahan baku baja telah turun. Tapi tingkat harga masih tetap tinggi karena disparitas antara harga Cina dan Amerika. China juga telah membatasi ekspor baja sehingga harganya sekarang sudah tidak terlalu kompetitif. Isu juga mengabarkan China akan mengenakan pajak ekspor, salah satu tujuan utamanya untuk menurunkan polusi. Hal ini berdampak positif dengan terjadinya peningkatan permintaan baja produksi dalam negeri. Oke, ini bagus, informasi yang bagus ini. Jadi karena jawaban yang bagus itu biasanya berdasarkan dari pertanyaan yang bagus, informasi yang menarik, jadi saingan di Indonesia semakin berkurang ya. Bapak target sales volume, revenue, dan laba bersih perusahaan untuk full year. Ini nggak usah ya, karena udah lewat. Bagaimana dengan alokasi kapital? Ini enggak. Secara kualitas bagaimanakah perbedaan bahan baku lokal dan asing? Serupa lah ya, namanya baja ya baja aja sih. Jadi tidak, ini pertanyaan aneh juga sih sebenarnya. Lewatin aja. Dari pemaparan barusan dijabarkan bahwa kontribusi segmen infrastruktur utilitas menurun 3%, tapi penjelasannya sedikit bertolak belakang dengan dampak pandemi. Bukan nilai kontribusinya, tapi sektor otomotif pulih. Oke. Apakah dengan produk mix sekarang dapat meningkatkan GPM hingga di atas 22%? Nah, ini tadi kita lihat turun ya, bukan, ini pertanyaan tahun lalu, jadi kita lewatin aja. Angkanya sudah berbeda. Angkanya sekarang justru sekitaran 10% margin laba kotornya. Tipis lah. Oke, ini selesai cukup lah ya. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan. Tadi kita ada berita, memang ada produk baru ya. Berita produk baru. Nah ini dia, produk baru pertumbuhan bisnis 30%. Tapi mereka mengalami masalah di bagian arus kas minus karena memang marginnya mereka tipis ya, dan mereka ada resiko di bagian sisi utang. Mana tuh utang jangka pendek yang harus dibayarkan segera ya, yang harus dibayarkan segera itu sebesar ini 2 triliun. Uang cash mereka hanya 28 miliar. Apakah mereka langsung tagih semuanya piutang usahanya dan perputaran persediaannya bisa membayar ini? Aku rasa enggak ya. Mereka pasti pinjem utang lagi, kemungkinan besar gitu. Jadi ya kesimpulannya marginnya tipis, aku kurang begitu suka. Arus kasnya juga negatif. Jadi arus kasnya negatif itu karena memang marginnya tipis ya. Jadi dampaknya juga ini. Lalu ekuitasnya sih kelihatan naik, tapi yang naik bukan uang cashnya, tapi barang-barangnya makin banyak. Jadi kalau teman-teman misalnya barang di rumah makin banyak tapi uangnya dikit kan percuma juga gitu. Lalu laba bersihnya naik turun, omsetnya juga naik terus ya, tapi ya omsetnya naik terus tapi laba bersihnya naik turun karena tadi ini margin mereka bermasalah. Jadi so far kesimpulannya, kalau menurut pendapatku pribadi ya, aku tidak tertarik dengan perusahaan ini sih.
Jadi meskipun mereka ada produk baru, ya margin mereka tetap tipis. Tahun kemarin yang margin mereka lumayan tebal, tapi di tahun ini menjadi kembali tipis karena ada kenaikan harga bahan baku gitu. Karena baja itu masuknya ke kategori komoditas ya. Komoditas itu harga bahan bakunya bisa naik turun. Kalau misalnya harga bajanya naik, ya otomatis mereka marginnya makin tipis gitu. Jadi untuk investasi jangka panjang tidak. Tapi kalau untuk trading jangka pendek ini bisa dengan memanfaatkan berita peningkatan omset atau peningkatan laba bersih atau kenaikan misalnya harga jual mereka, atau mungkin ada berita tentang barang impor sudah tidak ada lagi. Nah, jadi untuk trading jangka pendek bisa memanfaatkan berita-berita seperti itu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang enggak gitu. Resikonya ini cukup tinggi ya. Tadi utangnya ada 2 triliun, harus kas mereka bisa negatif terus. Lalu margin mereka tipis gitu. Sekian sih dari pendapatku pribadi ya. Untuk trading jangka pendek oke lah. Tadi omsetnya naik 2 kali lipat. Dan mereka juga bilang kuartal 3 sama kuartal 4 bisa naik signifikan. Itu di tahun lalu ya, bukan di tahun ini. Apakah tahun ini bisa seperti itu atau tidak, kita kurang tahu ya. Kita harus tunggu di kuartal 2, 3, dan 4. Dengan memanfaatkan berita-berita yang positif itu trading jangka pendek. Itu oke. Tapi kalau jangka panjang enggak. Itu aja sih kalau dari pendapatku pribadi ya. Ini beresiko, saham yang resikonya cukup tinggi. Jadi hati-hati saja teman-teman yang beli saham ini. Terus kalau misalnya ada informasi yang kurang atau ingin mengkoreksi informasi yang salah, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada ingin membahas saham yang lainnya, tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.